Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah yang ditulis oleh Abu Ali, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat tahun 1206 Hijriah. Terakhir kita sampai kepada Aslus Tsani, ya, dasar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, kata beliau, ya, bahwa walahu salatu maratib, ya, wahwa salatu maratib. Di atas kita baca wahwa salatu maratib. Ya, agama Islam itu punya 3 tingkatan. Ya, agama Islam punya 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam. Tingkatan yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Ya, bagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ya, nanti akan kita jumpai. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa kullu martabatin laha arkanun. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan itu mempunyai rukun-rukun. Ya, tadi kan ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, 3 itu setiap salah satunya mempunyai rukun-rukun. Nah, lalu disebutkan oleh beliau, fa'arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5, kata beliau. Rukun Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang merupakan tingkatan Islam. Kita sudah jelaskan kemarin kenapa ada kata Islam lagi. Yaitu yang pertama, kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian, ya, syahadah itu persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Adalah benar utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Ya. Yang kedua, kata beliau, wa iqamus salati, dan menegakkan salat. Ya. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Ya. Wa saumu ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baitillahil haram, ya, dan berhaji ke Baitullahil Haram, ya, yaitu ke Ka'bah, ya. Ini rukunnya ada 5, ya. Ini rukun Islam yang merupakan tingkatan Islam, ya, yang merupakan tingkatan Islam. Ada 5 rukun. Ya. Orang Islam wajib mengetahui ini, ya, wajib, karena ini dasar sekali dari pengetahuan orang Islam. Ya. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, kemudian zakat, saum Ramadan, dan berhaji.
Ya, kita akan bahas satu-satu ya dalilnya dan pengertiannya. Ya, dalilnya dan pengertiannya. Kata beliau rahimahullah, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala, kata beliau. Dalil bahwa syahadat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam adalah firman Allah Ta'ala. Ya, adalah firman Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, ya, ayat 18. Ya. Kalau ada mushaf boleh dibuka ya. Surat Al-Imran, Ali Imran ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallah, ya, Allah bersaksi. Allah menyatakan, saksi di sini maksudnya Allah menyatakan annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ya, kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, ya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu, ya. Mereka bersaksi la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, ya. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Qa'iman bil qisti ini kembalinya ke Allah, ya. Maksudnya Allah menyatakan la ilaha illallah, ya. Qa'iman bil qisti, dan yang menegakkan keadilan, ya. Allah yang menegakkan keadilan, bukan malaikat, ya, bukan malaikat dan ulul ilmi. Ini dari mana sisi pendalilannya? Di sini jelas, ya, ada syahadat, ya. Ada syahidallah. Ini dalilnya bahwa syahadat la ilaha illallah kemudian digandengkan dengan para malaikat. Ya, para malaikat dan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, ya. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah juga, ya, dinamakan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Kalau diartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat, ya, keliru. Karena ada banyak Tuhan, ya, orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, agama-agama lain itu punya Tuhan. Ya, maka keliru. Tetapi makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali benar, berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, karena banyak sembahan, ilah itu banyak. Mereka punya ilah-ilah. Ya. Makanya disebut alihah, ya, ilah-ilah, sembahan-sembahan. Tetapi yang berhak menjadi sembahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam kalimat la ilaha illallah ini punya dua rukun. Ya. Jadi ini merupakan rukun, di dalamnya juga ada dua rukun. Ini baru syahadat yang la ilaha illallah, ya. Rukunnya adalah la ilaha, ini namanya nafyu. Nafyu itu menafikan, ya. Menafikan, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua sembahan
selain Allah. Ya, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha, ya di sini namanya la nafiyah lil jins namanya. Kalau di nahwu ya menunjukkan tidak ada sembahan satupun tidak ada illallah. Dan rukun yang kedua adalah isbat ya. Isbat. Ketika kita mengatakan illallah berarti kita menetapkan ya, menetapkan bahwa hanya Allah saja. Ya. Musbital ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi ya, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Ya. Disebutkan di sini oleh penulis ya. Jadi wa maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang disembah dengan benar, bihaq ya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ya. Dan ini unsur pembentuknya atau rukunnya ada dua. La ilaha ini nafi, ya, menafikan. Illallah ini musbit, menetapkan. Musbital ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, fi ibadatihi, dalam peribadatan terhadapnya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana Allah tidak punya serikat dalam kerajaannya. Ya. Maka tidak ada serikat juga, tidak ada serikat juga dalam peribadatan. Kalimat yang mengandung nafyu wal isbat ini dinamakan kalimat tauhid. Ya. Maknanya adalah tauhid. Tauhid itu wahada yuwahidu, menjadikan satu saja. Ya, menjadikan esa. Ya. Nafyu wal isbat. Di mana di sini la ilaha illallah. Ya, ada nafyu dan isbat terkumpul di situ, di kalimat itu. Maka di situ buah dari itu adalah tauhid. Tauhid menjadikan satu. Ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah. Kemudian ya, beliau berkata, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Ya. Dan penjelasan tafsir itu ya, takwil penjelasan yang memperjelasnya ya, yang menjadikannya wadih gamblang kata beliau qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Maksudnya penjelasan apa? Maksudnya penjelasan tadi nafyu dan isbat tadi bahwa la ilaha illallah adalah nafyu dan isbat. Dan bahwa kalau nafyu dan isbat terkumpul dalam satu kalimat maknanya adalah tauhid. Ya. Yang menjelaskannya firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau ya dalam dalam surah Az-Zukhruf ya dalam surah Zukhruf ayat 26 sampai 27. Kata Allah Subhanahu wa taala wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ketika Ibrahim berkata kepada abinya dan kepada kaumnya, ya, kepada bapaknya, ayahnya, dan kepada kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Ya, innani bara'um mimma ta'budun. Ini kalimat ini, ya, kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, ya, dari yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari sembahan yang kalian sembah. Barok, ya, berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini nafi, ya, menafikan Ibrahim menafikan semua sembahan, semua sembahan dinafikan oleh beliau, oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kata beliau, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, maka saya nggak berlepas diri. Ya, kecuali kepada yang menciptakan saya, maka saya tidak berlepas diri. Artinya, semua sembahan dinafikan kecuali satu yang menciptakan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalam ayat ini berkumpul nafyu dan isbat, menunjukkan ini adalah tauhid. Ya. Menunjukkan dalam ayat ini mengandung makna
tauhid, mengesahkan, menjadikan satu saja ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan yang menjelaskan kalimat tauhid juga adalah firman Allah taala, kata beliau dalam surat Ali Imran juga, dalam surat Ali Imran ayat 64 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Katakan wahai Muhammad, kemarilah wahai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasara ya. Yahudi dan Nasara, agama yang diturunkan kepadanya kitab, ya, kitab dari langit. Dulu Yahudi itu umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kepada mereka diturunkan Taurat. Ya. Kemudian Nasara, ya, umatnya Nabi Isa alaihi salam, kepada mereka diturunkan Injil. Ya. Kemarilah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemarilah kepada kalimat yang sama ya, antara kita dan kalian, antara kami dan kalian. Kalimat yang sama itu apa? Allah na'buda illallah. Perhatikan di sini. Allah na'buda illallah. Ya. Di sini ada nafyu. Mana nafyunya? Nih. Allah, anla. Ya, di sini maknanya anla. Ya. Apa kalimat yang samanya itu? Yaitu kita tidaklah kita menyembah, kata Allah SWT. Tidaklah kita menyembah, ini nafyu. Tidak kita menyembah satupun sembahan illallah, kecuali Allah. Ya, ini isbat, isbat menetapkan, ya, penetapan bahwa ya hanya Allah saja. Maka ketika sudah berkumpul nafyu dan isbat, di sini maknanya adalah at-tauhid. Ya, karena ini rukunnya. Kalau nafyu saja tidak disebut tauhid, dan isbat saja tidak disebut tauhid. Kemudian wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Ya. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam, ya, orang-orang yang Muslim. Ini tafsiran la ilaha illallah. Ya. Sampai di sini selesai penafsiran la ilaha illallah, yaitu syahadat yang pertama. Kemudian beliau akan membawakan dalil tentang syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadar Rasuluh. Kata beliau, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian, yaitu golongan manusia. Ya, sudah dijelaskan di awal bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya rasul. Dan rasulnya dari golongan manusia, jadi bisa kita lihat, bisa kita dengarkan suaranya, bisa kita lihat contohnya. Ini nikmat, ya. Bukan dari golongan jin atau dari golongan malaikat. Rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia Rasul tersebut sangat
sangat berhasrat atau sangat ingin kebaikan untuk kalian dan sangat sangat sedih, sangat sukar kalau ada hal-hal yang keburukan yang menimpa kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris itu ya, haroso. Ya, harisun itu maknanya adalah bazlul juhdi wastifrogul wusak. Ya, bazlul juhdi wastifrogul wusak. Jadi eh, sangat apa namanya eh, sangat sungguh-sungguh ya, sangat bersungguh-sungguh dan istifrog, mengosongkan semua potensi, mengosongkan semua yang dia punya, ya, saking semangatnya. Di mana kita tahu beliau itu mengorbankan semuanya untuk kita, untuk umatnya, ya. Istrinya Khadijah, ya alaiha radhiyallahu anha, dahulu adalah orang kaya, ya, saudagar yang kaya. Ya. Tetapi ketika suaminya sudah diutus menjadi seorang rasul, hartanya semua digunakan untuk jalan dakwahnya. Ya, hartanya digunakan untuk Islam semuanya. Menjadi hidupnya susah, ya, menjadi sulit hidupnya. Ya. Kemudian tenaganya, pikirannya semua dicurahkan untuk umatnya. Ya. Ini makna haris ya, makna haris mengosongkan semua yang dia punya. Ya. Mengosongkan baik tenaga, pikiran, harta alaikum untuk kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu lemah lembut kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Lemah lembut berkasih sayang ya kepada orang-orang yang beriman. Dan kepada orang kafir beliau tegas, keras. Ya. Syahidnya di sini adalah kata ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul. Ya, ini berarti siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syahadat yang kedua, membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah, dan itu nyata, nyata bukan dongeng, ya, benar-benar ada, pernah ada. Setelah itu, beliau menjelaskan apa makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Tadi makna syahadat la ilaha illallah sudah dijelaskan. Sekarang makna syahadat Muhammadur Rasulullah apa? Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullahi ta'atuhu fima amara. Ya. Dan makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ini maksudnya konsekuensi ya. Maknanya adalah ta'atuhu fima amara, mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Ya. Kalau kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tapi kita tidak taat kepada beliau, nah ini berarti belum belum sempurna ya syahadatnya. Lain di mulut, lain di perbuatannya. Ta'atuhu fima amara, mentaati beliau pada semua yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbaro, dan membenarkan semua yang beliau kabarkan dari berita-berita gaib, ya, dari berita-berita yang akan terjadi, ya. Kita benarkan semua karena itu adalah wahyu. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Ya. Beliau itu tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ya. Dan terjadi semua, terbukti semua apa yang beliau katakan. Tidak perlu dibahas di sini, ya, karena mungkin yang mendengarkan sudah paham semua. Ya. Dulu beliau ngomong, misalnya di sayap lalat itu satunya racun, satunya penawar. Sekarang terbukti. Ya.
Begitu pula dengan yang lainnya kabar-kabar tentang hari kiamat, kabar-kabar tentang surga neraka, semua kita benarkan karena dari beliaulah kita bisa mengetahui surga neraka, ya. Kita bisa mengilmui, ya, bisa mengetahui. Ya. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, dan menjauhi apapun yang beliau larang dan beliau peringatkan. Ya. Jauhi, menjauhi semua yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, kata kata syara'a di sini tidak kembali kepada Rasul, ya. Syara'a di sini fi'il madi, domirnya domir mustatir, domir tersembunyi, takdirnya adalah huwa, ya. Takdirnya adalah huwa. Yaitu maknanya yang telah dia syariatkan. Dia itu siapa? Dia itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Allah. Kenapa demikian? Karena hak pensyariatan adalah hak Allah. Ya. Adapun Nabi SAW hanya menyampaikan syariat Allah, tidak membuat syariat. Karena itu, di nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kata syariat selalu diidofahkan kepada Allah, selalu dinasab apa, disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah syariat itu. Karena Allah yang berhak membuat syariat. Nah, kemudian Nabi hanya menyampaikan seperti Farodo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaza wa kaza. Nabi SAW mewajibkan ini dan itu. Bukan berarti itu Nabi mensyariatkan, bukan. Nah, syariat itu datangnya dari Allah. Atau eh, sanna Rasulullah SAW kaza wa kaza. Rasulullah SAW mensunahkan ini dan itu. Amar Rasulullah SAW kaza wa kaza. Rasulullah SAW memerintahkan ini dan itu. Bukan bukan pensyariatan. Tapi yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan yang Allah syariatkan. Nah, ini ada 4 poin, ya, dalam konsekuensi syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama, kita mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan semua kabarnya, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, dan kita beribadah melalui contoh beliau dengan apa yang Allah syariatkan kepada beliau. Ya. Wallahu alam bissawab. Summa qala al-musannif rahimahullah wa dalilus shalah. Tadi dalil syahadat, ya, sudah satu rukun. Sekarang dalil bahwa salat adalah rukun, ini rukun Islam, ya. Dan zakat langsung. Wa dalilus sholati wa zakati wa tafsiruha wa tafsir tauhid. Ya. Jadi syahadat tadi adalah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Nah, sekarang dalil bahwa sholat dan zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, ya, dalam surat Al-Bayyinah, ya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, ya. Atau ayat 5. Ayat 5, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlis. Ya, di sini tauhid, ya, liyuwahhidullah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, ya. Mengikhlaskan agama itu tauhid, ya. Hunafa'a wa yuqimus shalah. Ya. Dinul hunafa maksudnya din yang hanif. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Qayyim bermakna mustaqimah, ya.
Di sini jelas sisi pendalilannya pada kata wayuki musola dan mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat wayutuz zakah dan menunaikan zakat. Ya, jelas di sini pendalilannya dan zakat atau sholat yang menjadi rukun Islam itu sholat apa? Apakah sholat malam atau sholat fardu? Jawabannya, sholat yang menjadi rukun Islam adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Ya, sholat sehari semalam 5 waktu. Itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, ini sholat yang menjadi rukun Islam. Apa sih rukun itu? Rukun itu bagian terbesarnya ya, makanya rukun Ka'bah ada 4 karena strukturnya yang paling besar ada 4. Jadi kalau satu nggak ada, roboh gitu. Itu rukun. Demikian juga ini rukun-rukun Islam, kalau satu nggak ada, roboh keislamannya. Nah gitu. Jadi tidak disebut Islam, nggak ada satu. Ya. Jadi harus ada semua. Kemudian zakat, ya, zakat yang menjadi rukun Islam itu zakat apa? Ya, jawabannya zakat yang menjadi rukun Islam itu bukan zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Ya, zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat al-mal, ya, yang diambil dari orang kaya kepada orang miskin. Inilah zakat yang menjadi rukun Islam. Ini zakat yang menjadi rukun Islam. Summa qala al-musannif rahimahullah wa dalilus siyam. Ya, dalil bahwa saum juga merupakan rukun, ya, rukun Islam. Firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Ya, ini makna kutiba itu dituliskan, ya, bahasa letterleknya, terjemahkan letterleknya dituliskan. Tetapi kata para ulama usul bahwa di antara makna yang menunjukkan wajib adalah kata kataba dan kutiba. Ya, misalnya kataballahu alaikum haza wa haza. Itu berarti Allah mewajibkan ini. Ya. Kalau kutiba alaikum, ya, wajib atas kalian. Ya, maknanya telah diwajibkan atas kalian asyam. Asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tatakun agar kalian bertakwa. Nah, dalilnya jelas di sini ada kata siam. Lalu saum apa yang menjadi rukun Islam? Jawabannya, yang menjadi rukun Islam adalah saum Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Ya. Suma qala al-musannif rahimahullah wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Dalil bahwa haji merupakan firman Allah, merupakan rukun Islam adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi, ya, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas, ya. Ini merupakan lafaz-lafaz juga yang menunjukkan kewajibnya. Ya. 'Alan nas menunjukkan wajib atas manusia untuk Allah berhaji di bait, ya. Hijjul bait maksudnya berhaji ke Ka'bah. Ya, haji itu secara bahasanya adalah berziarah, mengunjungi. Mengunjungi Ka'bah, berhaji, beribadah haji, manis tato'a ilaihi sabila bagi yang mampu menempuh jalannya. Waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bagi siapa yang kafir, ya, dan barang siapa yang kafir yang ingkar terhadap kewajiban haji ini, ya, ingkar kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, Maha Kaya dari makhluk-makhluknya, anil alamin, dari alam semesta. Maksudnya Allah nggak butuh apapun. Ya, Allah nggak butuh apapun. Allah Maha Kaya, nggak butuh makhluknya itu memberikan kepada Allah. Tidak. Ya, ini jelas bahwa haji yang diwajibkan adalah
Yang menjadi rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Ya. Yang diwajibkan, yang menjadi rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya ketika menjelaskan ayat ini, ya bahwa wajib kalian itu berhaji. Kata sahabatnya, afikuli am ya Rasulullah. Maka Rasulullah nggak suka ditanya seperti ini. Kemudian Rasulullah berbalik berbalik menengok ke arah yang lain, bukan ke arah sahabat tersebut. Sahabat tersebut mengikuti. Afikuli am ya Rasulullah. Rasulullah nggak suka nengok lagi ke arah yang lain. Ditanya lagi, afikuli am ya Rasulullah. Apakah kita berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Maka apa jawaban beliau? Lau qultu na'am lamastata'tum. Kalau saya jawab iya, kalian tidak akan sanggup. Ya, berhaji setiap tahun kalian tidak akan sanggup. Ya, maka artinya kalau dijawab oleh Rasulullah iya, maka jadi wajib tiap tahun. Ya, makanya Rasulullah tidak menjawabnya. Rasulullah mewajibkan, ya Allah mewajibkan haji satu kali 1 tahun. Ya. Ini yang orang Arab saja tidak sanggup, ya kata Rasulullah. Kalian tidak akan sanggup, ya. Di mana di Arab sendiri, di sana dulu di Madinah, jauh menempuh perjalanan ke Mekah itu jauh, ya. Apalagi yang luar Arab. Ya. Walaupun sekarang sudah ada kendaraan lain-lain, tetap saja ya memberatkan kalau setiap tahun. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.